Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan nikmat dan rahmat berupa kesehatan. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita ke jalan lurus menuju keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang, seperti kita rasakan saat ini. Sebelum saya melanjutkan materi pada kali ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Reza Rusandi dari Prodi HTN 7. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi yang bertema pada makalah kami, yaitu Islam dan pelestarian lingkungan hidup. Materinya yaitu kondisi lingkungan pada saat ini. Masalah lingkungan hidup telah menjadi isu global karena menyangkut berbagai kepentingan umat manusia. Hal ini bisa dikatakan telah menyebar ke seluruh dunia. Hal ini terbukti dengan munculnya berita kerusakan lingkungan yang terbesar, diantaranya berita efek rumah kaca, lapisan ozon yang menipis, kenaikan suhu udara, mencairnya es di kutub, dan lain-lainnya. Kerusakan lingkungan yang terjadi pada saat ini bisa dikatakan telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia yang telah memiliki potensi alam yang sangat melimpah. Dengan potensi alam yang sangat demikian melimpah, dengan membuat orang-orang semakin berusaha untuk mengolah semaksimal mungkin. Bahkan potensi alam tersebut dapat menarik pebisnis asing di negeri kita. Inilah yang kita takutkan, akan banyak pengusaha yang bergerak, yang tidak memindahkan prinsip pembangunan yang terus berlanjut. Selanjutnya yaitu pelestarian lingkungan dalam Islam. Manusia dan lingkungan adalah sama-sama sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala tergabung dalam satu ekosistem. Manusia dan lingkungan sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangan, fungsi dan kedudukan masing-masing. Hal ini menjadi perekat dari asas ketergantungan dan keterhubungan antara manusia dengan lingkungan dalam ekosistem. Dengan ungkapan lain, posisi manusia dan lingkungan ditempatkan oleh Islam secara wajar. Dalam Islam, masalah lingkungan terdapat pemahaman yang membedakan penempatan, kedudukan, dan fungsi manusia dalam lingkungan, yang dikenal dengan teori metasosial sistem, yang memiliki pemahaman bahwa manusia hakikatnya selain sebagai makhluk biotik dan makhluk rasional, juga sebagai makhluk spiritual. Dengan ungkapan lain, manusia sebagai makhluk multidimensi, yakni makhluk berdimensi biotik, rasional, dan spiritual. Ketiga dimensi tersebut menyatu secara utuh dalam diri manusia, sehingga kekurangan salah satu dari ketiga dimensi itu menyebabkan hilangnya hakikat manusia dan kemanusiaan. Jika dimensi biotik manusia hilang, maka ia akan menjadi robot manusia sebagai makhluk tak hidup, tetapi jadi spesies abiotik. Dan seandainya dimensi rasional tidak melekat pada diri manusia, maka manusia akan menjadi sama dengan makhluk hewan. Dengan demikian, jika dimensi spiritual tidak terdapat pada diri manusia, maka mustahil agama dapat berkembang, karena manusia adalah makhluk hidup yang memiliki akal dan budi beragama. Selain manusia memiliki potensi rasional, manusia juga memiliki potensi moral. Potensi rasional bekerja dengan otak dan penalaran logisnya untuk memahami realitas fisik alami, sedangkan potensi moral bekerja dengan hati yang ada di dada dengan mengembangkan suara hati untuk memahami dimensi metafisis yang bersifat spiritual. Kedua potensi yang dimiliki oleh manusia ini harus dikembangkan secara simultan agar berkembang ilmu pengetahuan teknologi, yaitu iptek yang bermoral. Karena apabila hanya salah satu yang dikembangkan, maka akan menimbulkan ketimpangan yang serius.
Seperti jika halnya yang dikembangkan hanya potensi penalaran yang mengesampingkan ikatan moral, maka akan menghasilkan ilmu pengetahuan teknologi yang liar dan binal, karena manusia dikuasai oleh hawa nafsunya. Sebaliknya, jika pengembangan potensi moral yang mengesampingkan keterkaitannya dengan pengembangan rasional, maka akan menjadi manusia yang terjebak dalam hubungan normatif yang cukup tinggi, akan tetapi tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya pembaruan pemikiran dan pandangan terhadap lingkungan hidup di kalangan umat harus diperbaiki. Teori yang mendasari pemahaman manusia tentang lingkungannya disebut ekologi. Ekologi atau ilmu tentang lingkungan adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Istilah ekologi berasal dari oikos yang berarti tempat tinggal atau rumah, dan logos yang bermakna telah atau sudah terjadi. Jadi ekologi adalah pemahaman atau ilmu tentang tempat tinggal makhluk hidup. Manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di muka bumi, beraktivitas dan berinteraksi dengan lingkungannya dengan masa dan waktu terbilang. Kediaman di muka bumi diberikan Allah kepada manusia sebagai suatu karunia yang harus disyukuri, maka manusia wajib memeliharanya sebagai suatu amanah. Manusia telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan hidup di bumi dalam batas waktu tertentu. Oleh karena itu, manusia dilarang keras berbuat kerusakan bagi makhluk hidup. Bumi adalah habitat atau tempat tinggal bagi kehidupan liar. Habitat merupakan unsur penting kehidupan termasuk dalam manusia. Kesimpulannya yaitu kerusakan lingkungan seharusnya tidak hanya dipandang dari segi kepentingan manusia semata, namun difokuskan pada menurunnya kualitas dan daya dukung bagi hewan, tumbuhan, ataupun mikroba yang pada akhirnya mempengaruhi kehidupan manusia, sesuai dengan motto sebagai agama yang dirahmatan lil alamin. Islam juga mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan yang bersih, karena kebersihan merupakan bagian hidup masyarakat Islam, seperti diutarakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan hadisnya yang berbunyi, kebersihan merupakan bagian dari iman. Nabi Muhammad SAW juga melarang manusia untuk membuang air seni ke dalam sumber mata air, jalanan, di tempat teduh, dan di dalam liang atau tempat hidup binatang. Itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.